Oke guys, kita mulai dari stand holder meja, produk dari Hyundai Audio Official Store. Harganya 59.000. Ya lumayan murah lah. Paketnya kayak gini. Ukurannya lumayan besar dan agak berat juga ya guys. Luarnya pakai plastik biasa warna hitam. Dan dalamnya kayak ada bubble wrapnya guys. Soalnya gua pegang kerasa gelembungnya. Jadi langsung aja lah kita unboxing. Nah ini dia tampilan dus boxnya guys, banyak yang penyok. Tapi nggak ada yang sobek sih. Ya mudah-mudahan barangnya aman, nggak ada yang rusak. Jadi langsung aja kita buka dus boxnya. Dan ini dia barangnya guys, semuanya aman, gak ada yang patah atau rusak. Jadi untuk packingnya it's okay lah, karena dikasih bubble wrap. Ya emang gak tebel sih, tapi lumayan lah buat jaga-jaga mah. Walaupun dusnya banyak yang penyok, tapi barangnya aman guys. Padahal kalau menurut gua ini barang gak begitu rapuh ya guys, atau gak gampang pecah, karena ada beberapa bagian yang terbuat dari besi. Jadi bisa menghalangi atau bisa memperkuat produknya atau barang-barang yang lain. Paling bagian holder HP-nya ini yang agak rentan. Jadi dengan adanya bubble wrap ini bisa menjadi tanda lah bahwa tokonya ini peduli terhadap keamanan barangnya. Untuk kualitas barangnya, kita mulai dari penahan stand holdernya ya guys. Jadi ini dia bagian yang paling bawah sebagai kaki dan penahan juga untuk stand holdernya. Ini terbuat dari plastik, bahannya lumayan kuat dan agak berat juga. Ya mungkin karena untuk menahan beban handphone agar seimbang. Jadi ini kualitasnya lumayan kuat lah. Yang penting jangan sampai jatuh ya guys. Karena ini bahannya plastik dan memiliki beban yang berat. Jadi kalau jatuh mungkin bisa pecah juga sih. Jadi selagi dia tidak jatuh dan tidak dibanting pasti bakal tahan lama. Kemudian dari tiangnya ini terbuat dari besi guys. Kualitasnya juga bagus, kuat dan kokoh. Soalnya gua tekan kayak gini dia nggak patah dan nggak gampang penyok, jadi bagus lah untuk kualitasnya. Barangnya juga pasti awet karena terbuat dari besi, jadi nggak gampang rusak.
Untuk holder HP-nya ya udah kayak gini. Yang penting jepitannya kenceng ya guys. Kalau misalkan yang ngejepit HP ini kendor, ya gimana nanti pasang HP-nya? Pasti bakal jatuh terus, percuma. Jadi yang penting kalau jepitannya kenceng, semuanya udah aman-aman aja. Untuk kualitasnya sih ya bagus lah, kayak kualitas holder-holder yang lain yang pada umumnya. Dan untuk review lebih lanjut tentang stand holder meja ini, dia memiliki ketinggian maksimal 60 cm guys. Yang nggak begitu tinggi ya. Kalau misalkan kurang tinggi, tinggal diganjel aja dengan benda-benda di sekitar kalian. Jadi untuk masalah ketinggian ini cukup mudah untuk diatasi. Nah, di bagian bawah standnya ini bisa diputar 360 derajat. Ini nggak kendor ya guys, atau nggak longgar, jadi agak sedikit mengunci. Pas kita putar tiangnya kayak gini, dia tetap kenceng. Jadi dengan begitu posisi tiangnya bisa kita ubah-ubah sesuai posisi yang kita inginkan. Untuk tiangnya ada dua tuas yang bisa digerakin ke atas dan ke bawah. Dan untuk tuas yang atas ini ada penguncinya guys. Jadi kita harus kendorin dulu, setelah itu baru dikencangkan lagi. Dengan adanya dua tuas ini kita bisa mengatur ketinggian stand holdernya. Misalnya kalian ingin merekam yang lebih rendah, kalian bisa tekuk ke bawah, dan jika ingin meninggikan tinggal angkat lagi ke atas. Cukup simpel ya guys. Jadi kalian bisa mengatur rendah atau tingginya jarak kamera yang kalian inginkan. Selain itu di bagian sisinya juga terdapat 4 buah per. Untuk menambah kekuatan tiang holder ini agar lebih stabil. Untuk holder HP-nya bisa digerakin ke atas dan ke bawah. Dan untuk posisi HP-nya bisa diputar 360 derajat. Jadi kalian bisa mengatur posisi seperti apa ya yang kalian ingin gunakan untuk merekam nantinya. Apakah itu dengan posisi potret ataupun landscape, semuanya bisa diatur dari sini. Jadi seperti itu ya guys, satu barang ini sangat multifungsi dan penggunaannya pun cukup mudah. Stand holder meja ini cocok untuk membuat konten review barang, atau konten masak-masak, atau konten-konten yang memfokuskan objek jarak dekat. Dan bisa digunakan untuk live juga. Karena sangat fleksibel, kita bisa merekam secara portrait maupun landscape, membuat perekaman kita lebih stabil dan posisi yang konsisten. Nah, barang ini ada dua kekurangannya guys. Yang pertama, penahan stand holdernya ini kurang berat. Jadi, ketika kita mengatur posisi yang lebih miring atau agak ke samping, dia nggak seimbang, membuat HP kita jatuh. Jadi kita harus menambah beban pada penahan stand holdernya. Menurut gua sih nggak ngaruh ya guys, dan nggak terlalu menyulitkan juga, karena tinggal ditambahin beban sedikit. Ya bisa pakai batu atau pakai buku atau pakai benda-benda yang mudah digunakan
yang ada di sekitar kalian. Semuanya jadi normal-normal aja. Dan kekurangan yang kedua, dia tidak bisa merekam ke bawah. Ke bawah ya guys, bukan ke depan, dengan mode landscape. Ketika posisi stand holdernya di samping. Nah, jadi ketika kita merekam ke bawah dengan mode landscape, posisi stand holdernya harus di depan kita. Kalau di samping dia nggak bisa guys. Tapi kalau merekam atau mengambil gambarnya ke depan, posisinya bisa diatur. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi pada intinya kita nggak bisa merekam ke bawah dengan mode landscape. Posisi stand holdernya di samping. Udah gua coba-coba pun nggak bisa guys. Karena kepentok atau terhalang besi penghubung untuk holder HP-nya. Nah, jadi dia kepentok bagian ini guys. Gak bisa untuk mengatur posisi landscape pada saat ngerekam ke bawah dengan stand holdernya di samping. Jadi mungkin itu kekurangannya guys. Ya nggak masalah lah. Selain dari itu, barangnya ini sangat multifungsi. Jadi sangat membantu kita untuk membuat video yang stabil dan posisi yang konsisten. Daripada pakai tangan, kan kadang-kadang suka gemeteran, terus hasil videonya juga goyang-goyang. Jadi kalau pakai stand holder meja ini, gue yakin hasil video kalian lebih bagus lagi. Untuk stand holder meja ini ada dua variasi ya guys. Ada tipe A dan tipe B. Untuk tipe A dia punya harga yang sedikit lebih mahal dari tipe B. Perbedaannya ada di holder HP-nya guys. Yang tipe A holder HP-nya dengan cara ditarik, sedangkan tipe B seperti yang gua review barusan, yaitu dicapit. Tentu untuk penggunaannya menurut gua lebih mudah yang tipe B ya guys. Tapi untuk tipe A memiliki kelebihan, yaitu selain untuk HP, dia juga bisa digunakan untuk tablet. Jadi jika kalian sering merekam menggunakan tablet, kalian bisa pilih varian yang tipe A. Dengan dua variasi ini kalian bisa pilih tipe apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dua-duanya memiliki fungsi dan kualitas yang sama. Oke guys, kita lanjut di paket yang kedua, yaitu mikrofon wireless T9 dari Mixio Official Store. Harganya 195.000. Menurut gua harganya cukup lumayan ya guys, karena sekarang ini udah banyak mic wireless yang harganya di bawah 100.000. Jadi dengan harga 195.000 ini kita akan lihat bagaimana kualitas barangnya dan kualitas suaranya. Oke, langsung aja dari paketnya seperti ini.
Luarnya kita langsung melihat plastik bubble wrap yang cukup tebal ya guys. Oke lah, karena ini barang elektronik jadi wajib banget packingnya itu harus pakai plastik bubble wrap. Jadi udahlah, langsung aja gua unboxing paketnya. Nah, dari packingnya ini cuma pakai plastik bubble wrap ya guys, nggak ada kardus untuk lapisin dus boxnya. Jadi setelah kita buka plastik bubble wrap ya, kita langsung diperlihatkan dus box dari barangnya. Biasanya kan kalau barang elektronik itu ada kardus ya guys, untuk lapisin dus boxnya biar lebih aman. Tapi ini nggak ada, ya nggak apa-apa lah, walaupun cuma plastik bubble wrap, tapi ini lumayan tebal. Kalian juga bisa lihat dus boxnya ini aman, gak ada yang penyok atau rusak. Dan untuk tampilan dus boxnya seperti ini guys. Di sini ada keterangan untuk fitur-fiturnya. Jadi fiturnya itu 2,4G wireless connection providing up to 48K high fidelity recording, senseless delay recording, excellent noise reduction performance, recording in noisy environment without interference. Jadi dia bisa mengurangi noise atau kebisingan ya guys. Walaupun di tempat yang ramai atau berisik, suaranya akan lebih fokus ke suara kalian. Can be used for karaoke in Bluetooth mode. Dia juga bisa digunakan sebagai mic untuk karaoke dengan mode Bluetooth. Tapi ini nggak bakal gue review ya guys, karena gue lebih fokus untuk mereview hasil suara dari perekamannya. Jadi untuk dijadikan mic dengan mode Bluetooth kayaknya nggak bakal gue review. Kemudian fitur selanjutnya, turn on verb to make the sound more infectious, dan 300 mAh high capacity battery capable of recording for 10 hours at a time. Dia memiliki kapasitas baterai 300 mAh. Dalam kondisi baterai full mampu merekam selama 10 jam. Bagus ya guys, jika kalian sedang membuat konten dan membutuhkan waktu yang lama, kalian nggak perlu khawatir dengan baterai dari mikrofonnya. Jadi itu dia fitur-fiturnya ya guys. Oke, langsung aja kita unboxing dus boxnya. Ya, jadi ini dia barangnya guys, mikrofon wireless T9. Di sini ada 4 buah barang, ada 1 unit mikrofon, 1 unit konektor, 1 buah kabel USB Type-C, dan ada tasnya juga untuk menyimpan barangnya guys. Oke, kita review mulai dari mikrofonnya ya guys. Untuk tampilannya seperti ini. Ukurannya lumayan besar, kurang lebih seperti korek api. Jadi ketika kalian pakai di baju kalian pasti akan sangat terlihat. Di bagian depan ada tulisan Mixio Wireless Mix TX. Di bagian atas ada tulisan indikatornya, ada baterai, link,
Bluetooth, Live, dan PRY. Gue nggak tahu ini PRY artinya apa. Di bagian atasnya ini ada mikrofonnya untuk menangkap suara pada saat kita merekam. Jadi seperti ini guys bentuk mikrofonnya. Di bagian samping kanan ada slot audio dan slot Type-C untuk ngecas mikrofonnya. Dan di bagian samping kiri ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol power, juga bisa untuk mengaktifkan Bluetooth yang bisa digunakan sebagai mic untuk karaoke. Dan 2 tombol volume atas dan bawah. Tombol volume ini tidak berfungsi ketika kalian gunakan untuk merekam ya guys. Tapi ketika kalian gunakan sebagai mic pada saat karaoke, tombol volume ini bisa kalian gunakan untuk menambah atau mengurangi volumenya. Dan di bagian belakang ada jepitan untuk meletakkan mikrofonnya seperti di baju atau di alat-alat yang kalian inginkan. Dari build quality-nya dia terbuat dari bahan plastik ya guys. Menurut gua kualitasnya biasa-biasa aja sih, gak begitu solid. Tapi dari penerapan komponennya menurut gua lumayan bagus dan rapih. Tidak ada celah, semuanya terlihat rapih dan presisi. Jadi walaupun bahannya biasa aja, tapi kalau perakitannya rapih mungkin bisa menambah kualitas barangnya juga. Beratnya pun gak begitu berat ya guys, agak ringan. Jadi pas dipegang rasanya itu ya biasa aja lah. Yang penting jangan sampai jatuh ya guys, dan jangan ketindihan. Misalnya nggak sengaja ketindihan atau kedudukan di tempat-tempat yang keras seperti bangku kayu atau di keramik, mungkin bisa pecah juga. Dari tombolnya ini penerapannya sangat rapi ya guys. Tidak kendor. Ditekannya pun empuk, tidak keras, dan responnya cepat. Pokoknya dari penerapannya ini sangat rapi guys. Jadi nggak seperti barang-barang murahan. Untuk konektornya tampilannya seperti ini, bentuknya agak panjang. Di bagian tengah ada port Type-C untuk menghubungkan ke HP kalian. Dan terdapat logo dari Mixio-nya. Di bagian samping terdapat slot Type-C. Fungsinya gue belum tahu pasti ya guys, apakah untuk menghubungkan pakai kabel Type-C to Type-C atau untuk ngecas. Kalau memang untuk ngecas berarti dua alat ini baterainya terpisah. Berarti ngecasnya juga masing-masing. Sedangkan di fiturnya yang ada di DOSBox keterangannya cuma kapasitas baterai 300 mAh. Jadi gue belum tahu apakah ini dicas juga apa enggak. Untuk kualitasnya menurut gue sama aja dengan mikrofonnya, sama-sama terbuat dari plastik. Penerapan casingnya juga rapih, tidak ada celah. Jadi kualitasnya ya lumayan lah. Dan untuk kabelnya ya begini, nggak ada logo dari Mixio-nya. Tampilannya polos biasa, nggak ada yang spesial. Kualitasnya sama kayak kabel-kabel TWS atau kabel musik box yang harganya di bawah 100 ribuan. Yang penting dicasnya masuk ya guys, karena kapasitasnya cuma 300 mAh. Jadi menurut gua kabel kayak gini ya udah cukup lah. Untuk tasnya, bukan tas ya, tapi ini bisa dibilang tempat penyimpanan atau kantong barangnya lah. Menurut gue ini bagus banget guys, bahannya dari kain, teksturnya pun sangat halus. Mungkin kalau nggak salah ini terbuat dari kain satin ya guys. Bahannya juga cukup tebal. Pokoknya gue suka sama kantongnya ini. Ukurannya juga lumayan besar.
Selain ketiga barang ini, kalian juga bisa memasukkan barang-barang yang lain seperti headset, earphone, atau casan. Pasti muat di dalam kantong ini. Dengan adanya kantong barang ini mungkin bisa menambah value untuk barangnya ini. Jadi dengan harga 195.000 yang hampir 200.000 ini, kalau misalkan nggak ada kantongnya, cuma 3 barang ini aja, rasanya itu kayak gimana gitu ya guys. Kayak ada yang kurang aja. Jadi dengan adanya kantong barang ini bisa menambah kepuasan lah. Oke guys, langsung aja kita tes bagaimana kualitas suaranya. Nah, gue akan membuat perbandingan. Jadi nanti gue akan merekam menggunakan mikrofon HP, menggunakan mic clip-on. Ini dia yang pakai kabel dan menggunakan mikrofon wireless T9 ini. Jadi langsung aja kita tes satu-satu dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke guys, jadi kali ini gue lagi merekam menggunakan mikrofon HP. Nah, jadi seperti ini dia hasil suara rekaman dari mikrofon HP. Tes loud check 1 2 3, tes loud check 1 2 3. Nah, ini seperti itu guys, hasil suara dari rekaman menggunakan mikrofon HP. Kemudian pada rekaman kali ini gue menggunakan mic clip on ya guys. Nah, jadi micnya itu seperti ini. Dia di atas micnya itu ada kayak busa ya guys untuk filter atau saringan suaranya. Nah, dia menggunakan kabel. Jadi biasanya kalau pakai kabel kayak gini, kalau kita pasangnya nggak pas atau kabelnya ini udah jelek, dia kayak ada suara kersek-kersek gitu guys. Nah, dan untuk mikrofon clip on ini dia harus dekat ya guys dengan sumber suaranya. Jadi kalau misalkan dia jauh, contoh kayak gini. Nah, kalau kayak gini biasanya dia nggak terlalu nangkep ya guys, nggak terlalu nangkep suara yang kita ucapkan. Jadi nanti hasilnya itu nggak begitu kedengeran. Nah, makanya di mic clip-on ini dia harus dekat dengan sumber suaranya. Jadi seperti ini contohnya. Halo tes loud check 1 2 3. Halo tes loud check 1 2 3. Kalau jauh dia seperti ini. Halo tes loud check 1 2 3. Halo tes loud check 1 2 3. Nah, jadi seperti itu guys, hasil suara dari rekaman menggunakan mic clip-on ini. Dan rekaman kali ini gue menggunakan mic wireless T9. Seperti yang kalian lihat, micnya ini gue taruh di kerah baju. Jadi jaraknya itu nggak terlalu dekat ya guys dengan sumber suaranya. Jadi seperti ini hasilnya. Halo tes loud check 1 2 3. Halo tes loud check 1 2 3. Nah, jadi seperti itu guys, hasil suara dari rekaman menggunakan mic wireless T9 ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya bagaimana dan perbedaannya seperti apa. Nah, dari hasil ketiga rekaman ini tentu mic wireless T9 punya kualitas yang lebih bagus ya guys. Nggak perlu gue jelasin, ya kalian bisa nilai sendirilah perbedaannya. Percobaan ini gue tes di dalam ruangan ya guys, jadi nggak berisik atau nggak ada kebisingan. Jadi nanti gue bakal coba di tempat yang ramai dan agak berisik. Apakah mikrofon wireless T9 ini bisa mengurangi noise apa enggak? Oke guys, ini gue udah ada di jalan. Dan gue ini ngerekam menggunakan mikrofon HP ya guys. Jadi ini dia hasil suaranya. Kondisinya cukup ramai dan agak berisik karena banyak kendaraan yang lewat. Kalau pakai mikrofon HP tentu suara-suara berisik yang ada di sekitar ini pasti bakal kedengaran. Jadi seperti ini dia hasil suara dari rekaman menggunakan mikrofon HP. Dan ini gue merekam menggunakan mikrofon wireless T9. Jadi ini dia hasil suaranya. Dengan adanya noise reduction bisa mengurangi kebisingan sampai 90%. Jadi suara-suara berisik atau suara kendaraan yang ada di sekitar gue mungkin bisa disamarkan. Harusnya seperti itu ya guys.
Karena ini gue lagi merekam, jadi gue nggak tahu hasil suaranya kayak gimana. Jadi nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Apakah noise-nya bisa dikurangi atau tidak. Nah, jadi ini dia hasil suara rekaman dari mikrofon wireless T9. Jadi itu dia perbedaan hasil rekaman dari mikrofon HP dan mikrofon wireless T9 di tempat yang ramai dan berisik. Dari hasilnya mikrofon HP itu hasilnya memang seperti itu ya guys. Jadi noise-noise seperti suara kendaraan dan suara-suara berisik yang lain kecampur dengan suara kita. Sedangkan hasil dari mic wireless T9 dia lebih jernih, suara yang kita ucapkan lebih terdengar jelas. Hasilnya memang seperti itu. Kalau kalian ingin hasil suara yang lebih jernih dan lebih bagus lagi, ya kalian harus beli mic yang lebih mahal. Sedangkan mic wireless T9 ini dengan harga 195.000 menurut gua hasilnya udah bagus lah, karena fitur-fiturnya berfungsi dengan baik. Mic wireless T9 ini penggunaannya cukup mudah ya guys. Kalian tinggal menekan tombol power selama 3 detik. Kemudian kalian colokkan konektornya atau receivernya ke HP kalian. Maka mic ini akan otomatis bisa kalian langsung gunakan tanpa konfigurasi atau setting-setting yang lain. Jadi kalian tinggal nyalain mic-nya, terus kalian colokkan konektornya atau receivernya ke HP kalian, maka mic ini sudah bisa kalian gunakan. Gue juga bakal nunjukin beberapa fitur ya guys yang ada di mikrofon wireless T9 ini. Contohnya untuk mengaktifkan Bluetooth. Untuk mengaktifkan Bluetooth, kalian tinggal menekan tombol power 1 kali. Jadi seperti ini. Bluetooth mode. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini Bluetooth-nya udah aktif, yaitu ditandai dengan ini dia logo Bluetooth yang kelap-kelip. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia Bluetooth-nya sudah aktif. Kalau untuk mematikannya, kalian tinggal menekan tombol power 1 kali. Live mode. Nah, maka modenya ini akan beralih ke live. Bluetooth-nya akan nonaktif atau mati. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu mute ya. Mute itu mode bisu ya guys. Artinya kalian itu nggak bakal menangkap suara apapun. Nah, jadi untuk mengaktifkan mode mute ini kalian tekan tombol power selama atau sebanyak 2 kali. Jadi seperti ini. Mute. Recording. Nah, ini mode mute-nya sudah dinonaktifkan ya guys. Artinya ini sudah kembali ke mode normal. Nah, kalau tadi aktif berarti yang gua ngomong itu nggak bisa didengar ya, alias bisu, nggak bakal bisa menangkap suara apapun karena mode mute-nya aktif. Jadi itu ya guys beberapa fitur yang bisa gua tunjukin ke kalian. Oke guys, mungkin itu review mikrofon wireless T9 ini dari Mixio Official Store. Dengan harga 195.000 ini, menurut gua kualitasnya lumayan bagus ya guys. Nggak ada yang ngecewain dan nggak begitu istimewa juga. Sepadan lah dengan harganya. Mikrofon wireless T9 dari Mixio ini juga punya banyak variasi ya guys. Kalian bisa cek katalognya lewat link yang gue taruh di deskripsi. Kalian bisa pilih variasi apa yang kalian inginkan, tentu dengan harga yang berbeda-beda. Oke guys, jadi itu dia review dari kedua barang ini. Barang yang pertama ini ada stand holder meja dari Hyundai Audio Official Store. Harganya 59.000. Dan ini mikrofon wireless T9 dari Mixio Official Store. Harganya 195.000. Kalau kalian minat, linknya gue taruh di deskripsi. Gue minta maaf apabila ada penyampaian gue yang tidak tepat. Jadi jangan lupa subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.